Apa tadi gue bilang? Touch body. Oh, atas megang Putih sih, badan. Nah? Pantat sih sebenarnya. Oh, dicolek. Yes, dicolek. Halo teman-teman, kayaknya Budiman. Kembali bersama saya Piko Prakoso. Video kali ini mau mencoba menanya-nanyai sama salah satu mugari idola gua. Oh iya dong. Oke Mbak, perkenalkan diri dulu. Jangan makan mulu. Ya namanya orang lapar. Oh iya. Perkenalkan diri sebagai apa nih? Sebagai salah satu orang yang berkompeten di bidangnya dong. Asik. Cerita namamu siapa? Nama aku Yolanda Dufebiola, biasanya dipanggil Yowan. Oh, Aku salah satu pramugari di salah satu maskapai swasta di Indonesia. Ya pokoknya yang singa banget lah. Itu udah menjelaskan semuanya. Ya aku nggak bilang apa. Yang menggaung-gaung di udara. Iya, yang menggaung di udara. Siap. Oke, pertanyaan pertama adalah. Langsung ke pertanyaan. Langsung ya, Pak, lah. ya? Siap. Pertanyaan pertama adalah siapa presiden Indonesia pertama? Insinyur Soekarno. Betul. Ini serius nih Ya, pertanyaannya. serius. Oke, kita serius. Pertama adalah kenapa sih pengen jadi mugari? Kenapa pengen jadi pramugari? Karena perempuan. Kalau pengen jadi pramugara, aku laki-laki. Siap, pertanyaannya sungguh menjawab ya. Yang kedua, karena cita-cita dari kecil. Walaupun dengan jatuh bangun untuk mencapainya. Jatuh dan bangun aku. itu lagu. Kayak udah sempet pikir kayak nggak bakal mungkin deh, tapi ya namanya rezeki, doa, omongan tuh doa ya guys. Jadi kalau misalnya punya Wingardium Leviosa. Harry Potter. Jadi kalau punya cita-cita atau keinginan, ya ucapin aja, omongin aja. Itu sebagai doa. Mudah-mudahan kejadian. Dan alhamdulillah sekarang bisa berada di sini. Yeay. Apa? Enggak. Keluarga ada yang mugari juga nggak sih? Enggak. Dunia aviasi? Dunia aviasi nggak ada. Afsec mungkin? Check in counter? Enggak, no. Ground staff. Ground staff? Marketing Ya? sekalian aja. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baiklah, oke. Udah berapa lama sih kamu di Singa? Sekarang Sebelumnya apa di Singa terus? Sebelumnya aku pernah coba di yang punya BUMN Indonesia. Cuman dia menolakku untuk kedua kalinya. Kamu menyesal. Menyesal. Dia harus menyesal. Kamu menyesal. Telah menolak. Terus karena ditolak, udah hopeless nih, nggak mau lagi nyoba. Tapi tetap diajuin sama saudara aku, abang aku buat nyobain yang si maskapai sekarang aku pakai ini. Aku kerja, nyoba, ya udah karena emang nggak niat ya awalnya ya seadanya. Tapi mungkin karena ikhlas dan ada-adanya itulah diterima. Kalau ditanya udah berapa lama, ini udah jalan 5 tahun. 5 tahun? Yes. It means tahun 2014. 14. Awal training 14. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah udah nikah belum? Alhamdulillah belum. Kok ye? Itu tuh suatu keharusan yang tidak harus diharuskan. Bagaimana itu? Keharusan yang tidak diburu-burukan. Ya, betul. Yang kedua adalah Udah yang ketiga, Kak. Oh, yang ketiga. Keempat malah. Ya, yang berikutnya adalah mugari itu harus cantik gak sih? Kalau menurut aku pramugari harus cantik, karena kalau ganteng Physically, dia pramugara. Lagi. Betul. Iya. Oke, baiklah. Pramugari cantik menurut aku tuh banyak, luas guys. Jadi mungkin secara fisik dia cuman ya B aja, tapi dalamnya cantik. Ada yang luarnya cantik sekali, tapi dalamnya di bawah B aja. Tuh apa ya kira-kira? Grade F lah ya. Iya, grade F. Kalau di kampus sudah ngulang ya. Ya itu. Oh, gitu. Jadi kalau ditanya pramugari harus cantik atau enggak, tergantung yang mandang dan atau tergantung maskapai juga. Tapi pasti kalau pembukaan
ya cantik lah yang dipilih. Awal physically emang iyalah, semua orang pasti ngeliat fisik lah. Ada nggak sih yang B aja tapi jadi? Ada B aja tapi cantik. Atau ada yang cantik banget tapi nggak jadi, ada nggak? Ada, aku pernah serekrutan sama aku. Jadi dia malah yang dandanin aku. Aku datang tanpa makeup, dia make upin aku. Datang apa? Datang rekrutmen ya. Rekrutmen. Ya, aku tanpa makeup kan. Karena emang semalas-malasnya datang nih buat rekrut. Nah, dia yang nge-make upin aku. Tapi dia yang nggak lulus. Karena maskapai itu punya pandangan dan penilaian yang beda-beda. Kamu emang perlu makeup ya? Kamu kan udah cantik. Oke, berarti gitu ya. Jadi cantik fisik belum menentukan ya, belum tentu ya. Betul. Yang penting hospitality. Yes. Betul ya. Yes. Pertanyaan ke-12. Harus putih nggak sih? Enggak, putih enggak. Karena kalau bisa kalian lihat di maskapai lainnya, ada loh yang dari daerah timur, bahkan dia Which is yang agak hitam gelap ya. Dia mencirikan Indonesia banget. Oh, gitu. Jadi nggak harus putih. Jadi kalian yang nggak putih-putih banget bisa masuk. Betul. Cobain aja. Cobain aja. Oke. Aku bisa jadi mugara nggak sih? Bukan itu pertanyaannya, maksudku pakai kacamata boleh nggak? Boleh. Mungkin dulu ada beberapa, mungkin kalau kalian dengar kalau pilot sama pramugari atau pramugara itu nggak boleh pakai kacamata. Yes. Mungkin itu dulu. Tapi semenjak semakin berkembangnya zaman, yes, semua yang pakai kacamata bisa jadi pramugari, bisa jadi pramugara. Tapi dengan alasan dari Balai Kesehatan Penerbangan itu mengharuskan kita, si pengguna kacamata, membawa kacamata dan softland, dan menggunakan softland saat duty. Kalau pakai kacamata kan gak enak nih secara fisik, lihat looknya nggak good lah ya. Nah akhirnya kita pakai softland. Tapi kita harus punya spare kacamata yang kayak gini nih. Oh oke. Jadi bisa. Secara kacamata nggak kacamata ya? Iya. Oke, fine, paham. Enggak kok, enggak. Terus kamu kan domestik ya? Apa luar negeri juga? Kalau kita random schedule-nya. Oh, random. Harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Itu harus. It's a must ya. Harus. Karena iya penumpangnya dalam dan luar negeri sih. Iya. Tergantung maskapai kalian juga sih mau terbang kemana. Kayak terus target pasar dia kemana juga. Tapi bahasa Inggris emang salah satu menjadi syarat wajib untuk bisa jadi pramugari. Tapi kalau nggak bisa menguasai bahasa cinta gitu gimana? Bahasa kalbu mungkin? Titi DJ dong. Oh iya. Jadi bahasa Inggris is a must. Yes. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Banyak kayaknya. Yang seru. Ada pengalaman unik nggak selama di atas? Ini apa nih tentang unik terhadap penumpang? Iya, kejadian kah? Ya semuanya. Balik lagi mungkin tiap maskapai itu beda-beda ya. Nah untuk yang maskapai aku yang low cost budget, penerbangannya, jadi ya rata-rata penumpangnya juga menengah ke bawah. Tapi banyak kok yang menengah ke atas karena salah satu dari maskapai aku itu kan maskapai aku emang punya maskapai tempat aku kamu kerja. bernaung ya. Targetnya kan dia banyak tuh, jam terbangnya tuh tiap jam ada, tujuannya juga, harga tiketnya salah satunya. Jadi yang menengah ke atas juga banyak yang pakai maskapai yang tempat aku kerja. Kalau pengalaman terus hubungannya dengan pengalaman? Tunggulah, kok ngegas ya. Pengalaman unik penumpang banyak lah, tapi standar paling semua orang pernah ngalamin kayak gitu. Tapi yang kalau menurut aku yang paling unik apa ya? Terakhir yang aku alamin adalah penumpang aku yang sakit sih. Hah, sakit apa? Dia apa ya? Sakit hati atau? No. Oh iya, sakit. Kayak tiba-tiba kita tuh cuman penerbangannya deket banget, gak sampai 1 jam dari Medan ke Palembang. Tapi tiba-tiba di atas setelah take off tuh dia ngerasa kayak feeling unwell.
sesuai prosedur lah ya. Announcement, ada dokter kebetulan yang on board. Kita lihat license-nya. Terus habis itu bener dia dokter. Terus dia yang periksa gimana keadaannya. Dan bapak itu ternyata setelah tensinya tinggi. Nah itu kita harus berkoordinasi sama si captain, apakah kita melakukan pendaratan darurat atau enggak. Tapi akhirnya kita sampai juga sih ke tujuan. Tapi dia dijemput pakai ambulans. Oh, langsung calling pihak ground ya. Yang bikin uniknya itu adalah kenapa penerbangan 1 jam aja harus seribet itu gitu. Karena dia pakai tabung oksigen tambahan loh, serius. Oh gitu. Semua ada prosedurnya. Iya, semua ada prosedurnya. Ada tahapan-tahapan. Itu dia yang harus dilakukan. Ada yang genit nggak sih? Genit gimana nih ngelihat? Kalau menurut aku genit banyak ya. Kalau ngeliatin aku lama-lama aja itu udah genit menurut aku soalnya. Aku lama. Apa? Aku lama ngeliat. Iya waktu itu Kapiko tuh ngomong lu penumpang aku loh. Itu harus dijelaskan gimana caranya kita kenal. Lewat jadi Instagram. Tahu. Iya, tapi kan awalnya Kapiko emang penumpang aku. Oh iya benar. Delay waktu itu. Delay 10 jam apa? Bohong banget, udah ganti hari dong. Enggak. Genit. Oke, genit yang lain dong. Genit yang seru gitu loh genitnya. Gak ada sih, paling datengin minta nomor handphone. Tapi langsung? Iya, itu gentle sih. Daripada cuma yang ngelirik doang. Boleh minta handphonenya gitu? Nomor handphone, nggak handphone Oh juga. iya, nyolong dong ya. Iya, dia ke belakang ke Geli. Di belakang itulah. Iya. Nyamperin kita, terus ngajak kenalan, nanya nomor handphone atau kontak. Terus kamu kasih? Tergantung loh. Tergantung ganteng atau enggak ya. Siap. Enggak sih. Tapi kalau secara prosedurnya sih, kita nggak boleh ngasih nomor kontak langsung. Kita yang minta nomor orang tersebut, nanti kita yang hubungin gitu. Ada prosedurnya? Ada lah, itu kan menjaga profesionalitas. Yes, benar. Colek-colek gitu nggak ada? Nggak ada, tapi temen aku pernah. Gimana? Temen dekat aku pernah, itu penerbangan dari Banjar. Jadi sebenarnya tuh penumpangnya nggak ngerti sih dia, mungkin terlalu suka atau gimana sama si temen aku ini. Dia nggak mau sebut merek namanya. Teman kamu? Dia udah nggak terbang tapi ada lah pokoknya. Iya. Dia touch body si temen aku ini. Apa? Apanya? Apa tadi gue bilang? Touch body. Oh, atas megang Putih sih, badan, nah? Pantat sih suruh. Oh, dicolek. Yes, dicolek. Itu waktu lagi terbang atau lagi nunggu? Boarding. Oh, nunggu boarding. Ya. Terus? Jadi akhirnya lagi boarding dia colek, dia ngerasa, dia liatin dan itu bener emang dicolek, bukan nggak sengaja kecolek. Akhirnya dia lapor ke senior kita. FA juga ya? Iya, senior FA di penerbangan itu. Terus akhirnya karena masih di ground, prosedurnya adalah kita harus kontak ke security aviation yang di ground kan. Hati-hati lu. Kayak jangan sembarang. Gak boleh. Sabun kali dicolek. Oh iya, sabun colek dong. Gak boleh. Terus panggil, ditanya, bapak itu kenapa melakukan hal tersebut, ke depan kan ditanya. Ya maksudnya nggak di depan penumpang lain juga kan. Iya. Dan dia mengakui memang kesalahannya. Nggak tahu katanya dia, tapi setelah ditanya itu dia kayak minta maaf, tapi kayak berlaga kayak lagi banyak pikiran gitu loh. Kayak berpura-pura gila, ngerti nggak sih? Iya. Ya udah, tapi akhirnya ditanya sama kembali ke pramugarinya lagi kan. Pramugari itu mau maafin kak, dia mau di-deny boarding kak atau? Oh boleh deny boarding? Boleh, karena itu hak kita. Perlakuan tidak menyenangkan ya? Yes, benar. Itu ada undang-undangnya ya, saudara. Kena pasal nanti. Udah akhirnya, kan aku nggak mau dia boarding. Oh nggak mau? Nggak mau. Dia nggak mau di on board, diturunin dan nama dia di blacklist dari perusahaan kita. Jadi dia nggak boleh naik pesawat lagi. Sudah blacklist selama apa? Iya selama-lamanya nama dia. Oh. Gitu. Jadi setiap yang ada bermasalah dengan satu maskapai, kalau udah di blacklist, jangan harap dia bakal naik maskapai itu lagi. Agak serem ya. Dan serius memang ya. Iya memang serius. Gak pernah dicolek kalau aku. Mungkin gak ada yang berani nyolek. Jangan colek. Iya mau disangar begini. Ya aku cute. Oh iya cute. Siap. Tadi ngomongin senior, ada senioritas gak sih? Atau memang berdasarkan senioritas kerjanya? Ada. Mungkin di setiap
Kamu udah terbang senior belum sih? Kamu 4 tahun? Berapa? Udah, tapi aku belum actually officially senior flight attendant ya, karena untuk jadi di maskapai aku, untuk jadi SFA itu dia harus ada trainingnya lagi, harus ada pengecekannya lagi. Ada minimal jam terbangnya juga? Ada minimal. Kalau minimal jam terbang emang aku udah harusnya jadi senior. Udah bisa. Okay. Karena banyak karyawan FA di perusahaan aku, jadi harus antri pelan-pelan. Soalnya kalau training semua siapa yang terbang nanti? Siapa yang mau penumpang? Iya. Dibagi-bagi ya, kloter-kloternya ya. Iya. Kayak jemaah haji. Iya. Assalamualaikum Ibu. Jadi gitu. Ada senioritas ada. Aku udah termasuk senior, tapi aku nggak lala kok. Nggak sombong ya? Nggak. Senior sombong ada? Dulu ada, cuman sekarang udah jujur dong, jujur lah. Come on. Ada. Senior songong. Ada kok ada. Junior songong ada juga. Justru sekarang lebih banyak junior yang lebih songong daripada Tengil-tengil senior. Ya. Benar. Jewer aja. Seret ke toilet. Lu masukin ke dalam. Jalannya biasa aja dong gitu, kayak di SMA. Oh iya. SMA. Jalannya nggak usah di nonggengin gitu. Apa sih? Oke. Kalau penumpang yang menjengkelkan tuh ada nggak sih, kayak minta ini, minta itu, minta ini nggak jadi. Oh aku bayar ya mbak, nggak jadi deh. Terus dia ngejengkelin, wajar lah. Oh aja. Atau minta naikin bagasi. Biasanya sih itu dia bawa bagasi berat. Kan buat masuk ke dalam kabin pesawat itu sebenarnya ada batasannya. Cuman kadang penumpang maskapai aku tuh suka-suka diri aja gitu ya kan. Tapi pas buat naikin dia nggak bisa nih. Mau nggak mau dia tolong kita dong. Prosedurnya adalah kita nggak boleh ngangkat bagasi penumpang. Harusnya bukan tanggung jawab kamu ya. Yes. Kita boleh ngangkat bagasi penumpang buat ibu yang bawa anak, lansia, atau orang yang berkebutuhan khusus. Itu boleh. Tapi untuk yang masih sehat-sehat walafiat, apalagi bapak-bapak macho, strong gitu, tapi dia bawa bagasi banyak tapi minta tolong kita. Bapak nggak malu Pak? Hell no Pak, hell no. Itu banyak sih. Karena mereka anggapnya saya udah beli tiket, nganggapnya full service ya. Yes, padahal enggak. Kita cuma bantuin buat ngerapihin dan mencari space di mana bagasi itu akan diletakkan. Tuh, jadi ingat, itu bukan tugasnya Mugari. Flight attendant. Bukan saya flight attendant. Tugas lo diri. Kalau nggak mau bawa bagasi berat, jangan bawa di bagasi, dikargoin aja ya. Iya, atau kirim paket JNE. Kok nyebutin? Nggak paham. Kamu flight paling jauh kemana? China tuh kemana? Guangzhou, Macau. Hefei. Itu berapa jam? Chongqing 7 jam gitu. 7 jam itu direct. Membosankan nggak sih? Yes, karena maskapai aku kan nggak servis, jadi tuh kita nggak ngapa-ngapain, bosen. Mungkin kalau yang servis nggak bosen. Jadi selama kamu di atas itu selama 7 jam, untuk menghilangkan kebosanan ngapain? Tiap orang beda-beda, ada yang main game. Ya kamu main catur ya? Main bekel. Main karambol. Main karet dah lompat. Aku baca, kalau nggak nonton film. Iya itu aja sih. Paling bawa coloring book, itu ampuh banget sih buat killing time. Flight 7 jam boleh tidur nggak sih? Boleh. Tidurnya di mana? Di station kita sih, di Jamsit. Kan kalau di maskapai aku nggak ada tempat tidur khusus buat flight attendant-nya. Saat itu pesawatnya apa? Max 737? Iya 737-8 Max. Itu nggak ada buat bunkernya. Karena katanya kalau pesawat yang lebih gede lagi, 777 atau yang lebih gede lagi, ada bunker sendiri, ada tempat sendiri ya? Di maskapai aku ada. Tapi yang di 747-nya itu ada bunker. 747 dipakai kemana? Ke Dubai, Jeddah. Dulu sih Jeddah, cuma sekarang kan udah enggak, karena usia pesawat tersebut udah lebih dari 25 tahun. Udah tuir ya, Wak? Kan lagi Cin. Jadi udah nggak boleh tuh landing di sana. Sama kayak punyanya yang
maskapai BUMN ya, PKGSH. Hafal ya saudara ya? Iya. Pokoknya nggak hafal. Terus habis itu, ya itu ada bunkernya sih dia. Oh gitu. Dan space-nya emang luas. Kalau kita, kayak aku kemarin itu tidurnya di station di Jam City tempat duduk kitanya. Bisa tidur? Bisa. Kita kan sudah terlatih dalam segala kondisi. Wih, siap. Karena sebenarnya tidur itu termasuk buat safety. Oh iya betul. Dan kita juga nggak ngantuk-ngantuk banget. Gantian kan itu ya? Gantian lah, jadi masa nggak ada yang standby. Berapa jam tidur? 8 jam? Ya kali lebih dari penerbangan kan. Gak biasanya diatur, misalnya Dijadwalin ya? Iya dijadwalin berapa orang tidur yang jam segini, nanti siapa standby, siapa cek kokpit, siapa cek penumpang. Karena tuh setiap kalau malam 20 menit sekali tuh seenggaknya kita harus cek cabin, cek keadaan penumpang apakah ada yang membutuhkan bantuan atau temperatur di cabin pesawat terlalu dingin, terlalu panas. Semua demi lo guys, demi kenyamanan penumpang. Tapi kalian nggak pernah sadar. Tuh, masih mau bilang Mugari sombong? Masih. Sanggup. Memang dia sombong. Tuh ya, hati-hati. Tadi istirahat udah, tidur boleh. Makan juga nggak? Makan boleh dong. Makannya apa? Kita ada meal crew, makanan untuk para awak kabin. Enggak. Berarti beda sama penumpang? Beda. Oh, catering sendiri ya, curang ya? Iya, kita udah punya catering sendiri dong guys. BTW for information ya, kita udah punya catering sendiri. Untuk yang penerbangan jauh? Penerbangan dekat, ya emang nggak servis kan? Oh iya. Tapi meal crew setiap flight ada kok. Walaupun Jakarta Surabaya? Ada. Oh. Jadi tapi misalnya kayak TikTok gitu kan, satu VV TikTok gitu, yang naiknya sekali aja. Satu apa? Sekali aja. Enggak, tadi gue bilang apa? TikTok sekali aja. Oh iya, TikTok sekali. Iya, benar. Makan mulu. Apa? Kamu jadi mugari udah berapa tahun tadi? Jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun. Senangnya apa sih? Jalan-jalan. Apa sih jawabannya yang lain dong? Belum lagi Oh jawab. iya. Kalau aku sendiri senangnya ketemu sama banyak orang, ketemu dan tahu treat gimana macam-macam penduduk Indonesia, tingkah lakunya, ya gitu sih. Behaviornya. Itu serunya di situ ya. Serunya di situ, ketemu orang baru, ketemu jodoh, ketemu masa depan. Tuh enaknya di situ. Ditampol. Dan sudah gitu digaji. Oh, itu enaknya. Iya. Nggak enaknya. Tahu. Apa ya nggak enaknya? Kan nih zaman mas musim liburan gini nih, harusnya kalian liburan, kita nganterin kalian liburan. Oh. Itu nggak enaknya. Terus pas kalian lebaran atau hari-hari raya besar tuh kita nggak bisa ikut kumpul keluarga. Terus kalau misalnya tiba-tiba ada kelukaan, ada acara pernikahan, itu kita harus jauh-jauh hari settingnya. Tapi kalau masalah kelukaan, settingnya jauh-jauh hari bagaimana ya? Nggak bisa. Jadi ada beberapa masalah waktu momen, ya. Nah, banyak masalah waktu. Beberapa momen-momen yang harusnya kita bisa lakukan bersama orang-orang tercinta, kami tidak melakukannya. Tuh, dengerin. Gak enaknya lagi jauh dari, ya itu sih keluarga. Tuh. Waktunya tuh gak jelas, hidup kamu tuh diatur sama scheduling dan Tuhan. Tuh, dengerin. Masih mau nyalain mugari, kasihan. Manusia biasa juga nyari rezeki sama kayak kalian. Tua banget gua. Gak boleh nyala-nyalain. Nggak boleh. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir nih. Yeah. Dan terakhir, jawab jujur. Jawab jujur. Yes. Sebenarnya kita di pesawat itu di atas boleh nyalain HP nggak sih? Ayo. Dari yang aku pelajari sebenarnya boleh. Kalau Yolanda Bifem. Kalau Pemerintah pemerintah Indonesia menghapuskan undang-undang tersebut. Jadi di Indonesia itu udah dibuat undang-undang untuk tidak mempergunakan telepon genggam, peralatan elektronik yang menggunakan pemancar radio di dalam pesawat karena nggak dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tersebut. Karena kalau kalian pikir secara otomatis pas take off tuh udah hilang, cuy. Gak bakal
mungkin dia nggak ganggu sistem navigasi komunikasi di pesawat itu. Tapi kalau dari satu pesawat itu semuanya nyalain handphone, semuanya nyari sinyal, ya oke, turunkan sinyalnya dong. Iya, itu bisa mengganggu sistem navigasi tadi. Makanya itu nggak boleh. Tuh, dengerin. Jadi buat yang bandel-bandel masih pakai handphone, tolong kali kalau memang mau pakai handphone jangan sampai kelihatan sama mbak-mbaknya atau mas-masnya, karena pasti akan kami tegur. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dari kami sebagai flight attendant. Karena ada aturannya. Yes, sudah terpampang kok di setiap seat. Terpampang di depan nyata. Nyata, sangat nyata. Jadi kamu nyalain handphone nggak waktu di atas? Nggak nyalain handphone tapi flight mode. Flight mode siap. Siap. Karena percuma juga nggak flight mode, nggak ada sinyal, nggak bisa internetan. Tapi sekarang beberapa maskapai udah ada yang nyediain wifi on board. Wah, itu nambah cas lagi kayaknya. Iya, tapi emang iya sih. Tapi kan kalau buat kalian yang bisnis yang people, betul. pasti needed banget ya. Terakhir banget. Ya Allah, tadi katanya Terakhir banget. Perlihatkan ke saya ada berapa DM di Instagram kamu? Cepetan. DM yang nggak kebuka. Aku nggak pernah kalau DM ada DM terus aku nggak mau langsung aku decline. Iya, coba lihat sekarang. Nggak ada. Masa itu ada berapa? Cuman satu doang. Karena aku anaknya langsung kok, kalau aku nggak mau balas aku decline. Oh ya, cuma satu. Kalau aku balas langsung decline. Ada DM yang lucu nggak sih dari penumpang? Dari penumpang ya. Yang modus minta foto terus tiba-tiba kirim ke Instagram tuh ada. Padahal cuma buat ya ada alasan aja buat kontaknya nggak sih, foto bareng terus dia ngirim makasih gitu. Itu ada. Terus yang ngajak kawin, ngajak nikah, nggak ada. Ada tapi nggak jelas. Ya pasti nggak jelas semua karena juga. Iya kali tiba-tiba ngajak nikah tuh loh. Apalagi itu doang sih, mention nggak ada yang brutal sih, baik-baik semua. Baik semua. Oh ya, warga Indonesia semua baik-baik. Ya, Setuju. Itu adalah ciri khas warga Indonesia. Oke, Mbak Yohan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wawancara yang tidak penting ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang penasaran bagaimana kehidupan seorang mugari singa. Ini dia orangnya. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini. Don't forget to give it a thumbs up, like dan subscribe. Subscribe ke dia juga. Namanya siapa, Ce? Yolanda Dwi Biola, Ce. Nah, ada di sini nih. Situ ya. Oke, bye-bye semua.